pseudocode-nya ini seperti bisa kita lihat bersama-sama, ada tabel array dari 1 sampai 8. Seperti yang sudah saya sebutkan, ini karena kita menggunakan maksimal array-nya itu 8. Lalu ada variabel i bentuknya integer, j integer, dan juga h integer, dan juga temp integer. Lalu ke prosesnya for h 8 dibagi 2. Bentar. For H sama dengan bentar Manu. Jadi itu teh 8 dibagi 2. Nah, kenapa 8? Karena di inisialisasinya kita menggunakan array-nya jumlahnya 8. Jadi 8 dibagi 2 dan H lebih dari 0, H dibagi 2 untuk setiap iterasinya. Jadi nanti akan dibagi 2 terus seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ketika 8 dibagi 2 jadi 4, 4 dibagi 2 jadi 2, 2 dibagi 2 jadi 1, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya ada for lagi, for J sama dengan H, J kurang dari maksimal. Maksudnya maksimal di sini adalah 8, dan juga ada J++ itu untuk iterasinya, jadi nanti akan bertambah satu untuk seterusnya. Lalu ada for lagi, for i sama dengan j kurang h, i lebih dari sama dengan 0, i sama dengan i dikurang h. Ini untuk agar nanti dapat terjadi penukaran datanya, dan penukaran datanya dilakukan di if di sini, if tabel, maksudnya yang array tadi, tabel i tambah h kurang dari tabel i, maka dilakukanlah penukaran. Penukarannya sama seperti yang terdapat di bubble sort, yaitu temp sama dengan array i, temp sama dengan tabel i sama dengan tabel i ditambah h, tabel i tambah h sama dengan temp. Jadi nanti ini akan menukarkan tabel i, isi dari tabel i dengan isi dari tabel i tambah h. Dan setelah terjadi penukaran tersebut, if-nya berhenti, lalu ketiga for-nya juga and for semuanya. Lalu untuk output-nya itu hanya untuk menampilkan saja dari semua data dalam array tersebut, dari data ke 1 sampai yang terakhir, dan didapatkanlah outputnya yang sudah terurut secara ascending. Mungkin segitu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Muzaki. H ini kalau misalkan saya ganti dengan N, kemudian ke bawahnya ada yang berubah lagi nggak? H 8 ini saya ganti dengan N, ya, di mana N itu adalah jumlah array. Ke bawahnya ada yang berganti lagi nggak? Kan gimana Bu? kalau misalkan angka 8 ini saya ganti dengan variabel N. N itu adalah jumlah array. Itu gimana? Jadi kalau yang di sini kan tidak dipakai define max size-nya ya Bu. Jadi kalau yang seperti Ibu itu seperti itu teh udah dijelasin juga di codingannya gitu Bu. Jadi define kalau tadi misalkan Ibu teh n ya, n-nya sama dengan 8 seperti itu Bu. Jadi ke bawahnya tetap aja sama gitu Bu. Jadi yang yang 8-nya diganti jadi n seperti itu Bu. Jadi misalkan di for yang pertama n bagi 2, terus for kedua j kurang dari n, dan mungkin pas di outputnya i kurang dari n juga Bu, yang iterasi. Oke. J.
Oke, saya masih bingung di sininya. Oke, nanti kita lihat di codingannya ya. Oke, hanya mungkin yang perlu dipahami tadi yang seperti dijelaskan oleh Muzaki, mungkin yang lain juga paham. Jadi kalau dalam cell sort ini ada yang namanya interval. Interval yang pertama biasanya dibagi 2 gitu ya. Misalkan n yang pertama itu tadi kata n ini yang pertama 8 dibagi 2 menjadi 4. Berarti untuk iterasi pertama intervalnya adalah 4. Selanjutnya setelah iterasi pertama selesai, n-nya dibagi 2 lagi. Yang awalnya n-nya 4 dibagi 2 lagi menjadi 2. Nah, seperti itu. Jadi sampai nanti ya intervalnya 1 gitu ya. Sampai intervalnya 1 baru selesai dilakukan perbandingan. Nah, kalau ganjil gimana? Sama juga, ganjil misalkan ini jumlah datanya adalah 9. 9 dibagi 2, 4. Berarti nanti pertama intervalnya 4, kemudian interval kedua 2, dan seterusnya. Ya, dan itu masih algoritma cell sort ini masih bisa bekerja untuk melakukan pengurutan. Ya, jadi yang dibandingkan itu tergantung dari intervalnya. Ini intervalnya 4, berarti nanti yang dibandingkan pertama itu 27 dengan 10 gitu kan. Kemudian nanti 14 dengan 33, kemudian 19 dengan 35. Oke, kita ambil contoh misalkan di sini. Oh, ini intervalnya pada saat interval 1. Oke, ini intervalnya 1 ya, sudah 1. Oke. Nah, ini intervalnya nilainya 8. Maka interval yang diambilnya itu atau yang dibandingkannya itu nanti 10 dengan 44. Ini dibandingkan, kemudian nanti kalau misalkan 10 dengan 44 ini perlu ditukar atau tidak gitu kan? Oh, ternyata tidak. Ini 42 dengan 27, tidak. Kemudian nanti setelah selesai interval yang 4, selanjutkan ke interval yang kedua. Kemudian lanjutkan interval yang ke-1. Seperti itu prosesnya. Nanti mungkin ini penjelasan ini saya masih bingung, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ya lebih jelas ke kelompok ini, Hasna, Muhammad Fahran, dan Yasir Mujaki, dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk majelis insertion short. Kemudian sekarang dari kelompok ini ya, tadi kelompok 1. Oke, merge sort. Pseudocode-nya juga masih belum berupa pseudocode. Oke, kelompok majelis merge sort, mungkin ada yang ini? Silakan. Merge sort belum ada di sini? Betul kan ya? Belum ada. Oke. Ditunggu ya yang merge sort. Bubble sort ilustrasi sudah baik. Tadi juga sudah terbukti ya, hampir semua mengatakan bubble sort itu yang paling mudah, berarti mudah dimengerti. Sekuensial juga mudah dipahami. Kemudian binary sort dari segi konsep sudah dipahami, tapi dari penjelasan pseudocode-nya. Oke, untuk binary sort silakan. Binary search silakan. Ada Aditya, ada Salwa, ada Adit, Salwa, Aldi, Tio, dan Reza. Aditya, Aldi, Tino, Reza, dan Salwa. Silakan untuk pseudocode binary search. Silakan. Cek Bu, cek ada suaranya. Ada. Mungkin yang dijelaskan yang iteratif aja ya Bu. Ya, boleh. Yang atas saja, ya. Nah, ini. Jadi di sini kita inisialisasi dulu array-nya.
1 sampai 10. Kemudian kan binary search itu sebelumnya harus sudah diurutkan. Nah, kita anggap sudah terurut katanya. Kemudian di sini kita inisialisasi juga I dan J. I dan J ini untuk indeks terkecil dan indeks tertinggi yang paling tinggi. Kita misalkan di sini I-nya itu yang terendah, kemudian yang J itu yang tertinggi. Kemudian bilang cari ini adalah bilangan yang kita akan cari. Kemudian K ini adalah nilai tengahnya atau median, nilai tengahnya. Kemudian di sini ketemu ini tipe datanya boolean. Nanti kita kalau misalnya ketemu K-nya ini menjadi 1 atau true, kalau nggak ketemu berarti false. Nah, kemudian di sini I-nya kita inisialisasi 1, kemudian J-nya juga inisialisasi yang paling tertinggi indeksnya yaitu 10. Kemudian di sini bilangan yang dicari ini 89 misalnya. Kemudian ketemunya ini kita false dulu, diatur ke false. Nah, dalam prosesnya kita menggunakan while di sini. While, nah, jika ketemu sama dengan false, artinya belum ketemu, dan I kurang dari sama dengan J, I itu kan 1, J itu 10, berarti ketika 1 kurang dari sama 10, nah kita lakukan K-nya ini adalah kita assign K-nya dengan I tambah J. I tambah J itu 1 tambah 10 kan 11. 11 dibagi 2, div 2 itu kan 5,5, tapi integernya itu kan 5. Nah, berarti K-nya ini atau nilai tengahnya ada di indeks kelima. Kemudian di sini if tab in ya ke K, tab in indeks kelima, K-nya kan 5. Sama dengan bilangan yang cari, Bu, boleh ke atas array-nya. Ya. Ke atas. Ya. Nah, if ketemu atau if tab in K, berarti indeks kelima. Indeks kelima itu berarti 28. Sama dengan bilangan cari, kemudian ketemu kan, kalau sama berarti ketemu. Nah, apakah tab in K 28 itu sama dengan 89? Kan tidak. Nah, berarti kita lari ke else. Di else, kita di sini if lagi. If tab in K, tab in indeks kelima itu lebih besar dari bilangan yang cari. Kemudian J-nya ini kita persempit ruang pencariannya. K-nya ini dikurangi 1. K-nya kan dari 5 dikurangi 1 berarti maaf, sebentar. Tab in ke K itu kan 28. Nah, jika tab in ke K 28 lebih besar dari 89, kan tidak kan? Nah, berarti kita lari ke else. Di else berarti I-nya yang di assign untuk diperbesar supaya nanti ruang pencariannya dipersempit. I-nya kan awalnya itu 1. Nah, kita ubah I-nya itu K tambah 1. K-nya itu kan 5 tadi. 5 tambah 1 berarti 6. Berarti I-nya itu bukan lagi 1 tapi 6. Jadi yang ruang pencariannya di antara 6 dan 10. Indeks ke 6 dan 10. Nah, kemudian balik lagi ke atas ke while. Di sini ketemu kan masih sama masih false. Kemudian I-nya juga masih kurang dari 9 J, berarti kita melakukan lagi K-nya ini kita assign lagi 1 tambah J. Tadi kan I tambah J. 6 tambah 10 kan, I-nya 6 tambah J-nya 10, 16 di 2. Berarti hasilnya 8. Nah, K-nya 8. If tab in K, tab in ke indeks ke
8 sama dengan bilang cari, bilang ke-8 itu 67. Iya, 67. If 67 sama dengan 89, then ketemunya true. Kalau sama, kalau beda berarti kita larinya ke else. Kita ke else karena beda. Di sini if lagi, if tab in k 67 lebih besar dari bilang dicari, kan tidak. Berarti kita lari ke else. I-nya ditambah lagi, di assign lagi, k tambah 1. K-nya itu kan tadi 6. Maaf, 8. 8 tambah 1. Berarti 9. Nah, I-nya di-assign jadi 9. Nah, balik lagi ke while, kemudian ketemu masih false kan, dan I-nya juga kurang dari J. 9 dari kurang dari 10. Kita lakukan lagi K, I tambah J. I tambah J 19 div 2 itu kan 19 div 2 itu kan 9,5. Nah, integernya 9. Nah, if tab in K, indeks ke K, indeks ke 9-nya sama dengan bilang cari, kan indeks ke 9 itu 89. Sama dengan 89 berarti ketemunya jadi true. Nah, berarti udah kita berarti ketemunya desain jadi true. Kita karena sudah ketemu berarti gak usah ke while lagi. Nah, di sini kita outputnya if ketemu dengan true, then ada pada tabel berarti. Kalau berbeda, kalau tidak ada pada tabel berarti kita lari ke else, tidak ditemukan artinya. Mungkin segitu, Bu. Oke, terima kasih Aldi. Penjelasannya cukup jelas ya. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas untuk binary tree. Nah, binary search. Nah, binary search ini adalah yang menggunakan fungsi rekursifnya. Ini kalian juga silakan untuk pahami untuk binary search dengan fungsi rekursif karena ini biasanya lebih sering digunakan gitu ya. Walaupun mungkin akan lebih mudah paham dengan yang tadi dijelaskan Aldi, tapi kalian juga saya sangat menganjurkan untuk memahami binary search dengan fungsi rekursif. Oke, terima kasih Aldi. Nah, ini sudah disediakan oleh majelis binary search ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Kita lihat lagi tadi. Oke, sudah selesai ya. Untuk pembahasan perwakilan aja ya, tidak apa-apa. Untuk perwakilan pembahasan mereview hasil dari kajian algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ada satu materi lagi yang nanti akan masuk ke dalam UAS. Coba saya share lagi. Oke, hashing. Coba sekarang kan kalian sedang kalau ada yang di laptop silakan buka browsernya, di handphone juga buka browsernya. Hashing itu apa sih? Coba silakan. Saya kasih waktu 1 menit mencari apa sebenarnya hashing ini. Kemudian sering digunakannya untuk apa hashing ini. Kemudian nanti kita akan menerapkan hashing ini dalam struktur data untuk mempercepat proses pencarian. Ya, jadi kita memikirkan penempatan datanya mau ditempatkan di mana, seperti apa strukturnya untuk mempercepat proses pencarian. Nah, silakan cari dulu apa sebenarnya hashing itu. Saya kasih waktu berapa menit? Setengah menit ya. Oke, silakan. Kalau yang sudah menemukan, silakan raise hand. Saya tidak akan melanjutkan kalau belum raise hand semuanya. Oke, ayo ditunggu raise hand-nya. Oke, baru 1 orang. Silakan. 2, 3, ayo.
Ditunggu tentang hashing. Dibaca ya, yang sudah menemukan silahkan, ada waktu untuk membaca dan memahami hashing itu apa sih? Silahkan. Baru berapa orang nih yang raisen? Wah, saya bukan hostnya jadi nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi berapa orang yang sudah? Gimana ya? Oke, udah lumayan banyak nih. Ya, terus ditunggu lagi yang belum mencari hashing. Hashing itu apa sih? Dipahami, ya, dicari, kemudian dipahami. Apa itu hashing? Oke. Silakan, yang lain ditunggu. Oke. Iya. Ada lagi? Ayo, saya tunggu sampai semuanya angkat tangan. Oke, Muzaki sudah. Vina, Sarah, Aditya, Sabila, ayo Hasna, Karina, ayo yang lain ada 4 orang lagi. Faisal, Andrea, Muhammad, Siti, ayo cari hashing. Andrea sudah, 3 orang lagi. Siti, Faisal, Muhammad, saya tunggu. Ayo sampai menemukan kata hashing di Google ya. Siti, oke, Faisal sudah. Muhammad Yasir, 1 orang lagi, ayo Muhammad Yasir buka browsernya. Oke, sambil menunggu Muhammad Yasir angkat tangan. Di saya nggak ada ini, Bu. Gimana cara raise hand-nya, Bu? Cara raise hand. Di mana ya cara raise hand? Di saya nggak ada juga cara raise hand. Di saya adanya di pas partisipannya adanya invite, mute me, sama claim host, Bu. Iya, sama di saya juga. Oke, nggak apa-apa, tapi udah raise hand ya, Muhammad ya. Berarti Ya, sudah, semuanya sudah raise hand. Nah, sekarang coba siapa yang ingin mengutarakan apa itu hashing dari hasil pencariannya? Saya panggil ya, karena kan sudah menemukan. Safa Salsabila. Apa Safa yang ditemukan hashing itu? Boleh dong buka itunya, buka apa namanya? Buka stop share screen. Oke. Salva. Apa Salva yang ditemukan? Ada suaranya, Bu? Ada. Ada Kalau yang Safa temukan itu hashing. Ya, hashing itu pengawalan suatu dokumen apakah sudah berubah atau belum. Oke. Kemudian tadi juga menemukan kalau hashing itu pada dasarnya bekerja satu arah. Berarti pesan asli atau pesan semula akan diubah menjadi sebuah message DGS, namun message DGS yang dihasilkan tidak dapat dikembalikan menjadi atau pesan semula kembali. Seperti itu, Bu. Oke, pesan searah ya, itu kuncinya. Terima kasih, Hasya. Yang lain, silahkan. Siapa? Diki. Diki apa, Diki? Yang ditemukan hashing. Yang saya temukan itu, Bu, suatu kode hasil dari enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Jadi fungsinya itu banyak sekali, salah satunya untuk mempercepat pencarian. Oke, hasil enkripsi kode ya? Hasil enkripsi kode. Itu Diki hasil enkripsi kode, betul? Iya, Bu, itu. Oke, yang lain siapa? Eka Tiara. Apa Eka yang ditemukan hashing itu? Apa, Kak? Iya Bu, yang saya temukan itu hashing itu digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah array agar penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Fungsi hash menyimpan nilai asli atau kunci pada alamat yang sama dengan hasil nilai hashnya. Itu Bu. Boleh diulangi, saya agak ini.
Boleh diulangi, Kak? Hashing digunakan sebagai metode untuk Kak, coba dengan bahasa Eka, biar saya paham gitu. Kalau panjang saya suka bingung, coba dengan bahasa Eka. Oh iya Bu, jadi kalau yang saya dapatkan itu hashing itu sejenis metode untuk penyimpanan data dalam sebuah array agar penyimpanan, pencarian, dan penambahan atau penghapusan data itu dapat dilakukan dengan cepat. Terus fungsinya itu menyimpan nilai asli atau kunci pada alamat dengan nilai hashnya yang sama dengan nilai hashnya. Oke, terima kasih. Eka, yang lain ada lagi? Kok nggak ada yang tadi tuh ada ya, satu enskripsi kode, kemudian pesan searah, ada lagi yang lain, kemudian yang barusan Eka tentang penyimpanan data dalam sebuah array gitu, bla 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 bla, panjang. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi, laki-laki, siapa ya? Siapa? Ivan? Iya, Bu. Apa Pan yang ditemukan, Pan? Hashing adalah proses menghasilkan data keluaran atau output yang panjangnya tetap dan sama dari masukan atau input yang panjangnya berbeda-beda, dan gunanya adalah untuk pengamanan data dengan metode penyandian atau enkripsi. Seperti itu, Bu, kalau yang saya temukan. Oke, terima kasih. Wah, bervariasi ya tentang hashing ini. Jadi, tadi hashing itu sering digunakan dalam yang namanya pengenkripsian kode gitu ya, atau kriptografi biasanya. Biasanya tadi kata Hasna, hashing itu adalah pesan searah. Kenapa digunakan dalam boleh raise hand-nya di lower boleh. Jadi kenapa satu arah gitu ya? Jadi gini, misalkan kalian menyimpan password kalian gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dalam kriptografi gitu, password kalian itu akan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi matematika, ya, sebuah fungsi matematika. Nah, dalam fungsi matematika itu menghasilkan output. Nah, outputnya kodenya yang nggak jelas lah, angka yang nggak jelas gitu ya. Pokoknya tergantung dari fungsi matematika tersebut. Nah, nanti angka yang tidak jelas tersebutlah yang akan disimpan dalam dalam database biasanya gitu ya. Nah, sehingga nanti orang yang mengakses database karena ini adalah fungsi searah dengan berbekal output dari fungsi hash tersebut tidak bisa mencari input atau password kita, karena password kita tuh adalah inputnya, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi hashnya, kemudian nanti akan menghasilkan suatu angka, yang mana angkanya bisa disimpan dalam database, tapi dengan berbekal angka dan fungsi hash, itu kita tidak bisa mendapatkan nilai inputnya, itu yang searah, ya, sehingga seringkali teknik hashing ini digunakan dalam kriptografi untuk pengamanan, tadi yang seperti dikatakan oleh Hasna. Nah, kok dibahas di struktur data gitu? Tadi ada juga yang dikatakan oleh Eka ya. Nah, di dalam struktur data, fungsi hash juga digunakan sebagai salah satu strategi untuk melakukan penyimpanan data atau memanage data ke dalam suatu memori. Kok bisa seperti itu ya? Nanti kita tujuannya untuk mempercepat proses pencarian. Nanti kita coba ilustrasikan. Saya ada satu contoh di sini. Ya, jadi di sini hashing. Nah, ini adalah data yang ingin saya simpan. Nama-nama mahasiswa kelas, ada nggak ya namanya Mia, Tim, Bi, Jo, Jan, ada ya, inilah, anggaplah ini tuh nama kalian. Harusnya saya ganti dulu ya, ini ada Eka, ada Diki, harusnya seperti itu. Nah, nama-nama ini kemudian akan saya konversi menjadi sebuah nilai, karena kan kalau fungsi matematika sulit untuk memproses data alfabet seperti ini kan. Fungsi matematika pastinya memprosesnya numerik gitu kan. Nah, saya coba ini konversi menjadi nilai numeriknya.
bisa bisa menggunakan nilai ASCII dari huruf-huruf tersebut. Ya, katakanlah nilai ASCII untuk M ini adalah 77, untuk I kecil ini adalah 105, untuk A kecil ini 97. Katakanlah ini nilai ASCII-nya. Sehingga kalau dijumlahkan, saya dapat nilai yang merepresentasikan kata Mia ini. Mia, gitu ya. Mia, Tia, Mia, Tim, Bea, Zozan, bla 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 bla. Nah, ini seperti ini juga ya, saya dapatkan ini nilai matematika ya, nilai numeriknya. Ya, saya dapatkan nilai numeriknya. Coba, apakah ini sudah menjadi proses menghashingkan? Nah, ketika saya 302, apakah searah? Searah ya, karena bisa jadi ada kata lain yang ketika dijumlahkan nilainya 302, betul? Tidak hanya zo saja. Jadi searah nih, dari zo kita bisa menghasilkan 302. Tapi berbekal 302 dan saya tahu bahwa 302 ini adalah hasil konversi dari sebuah value ini menjadi dengan ASCII dijumlahkan menjadi nilai ini. Kemudian berbekal itu saya tidak bisa menebak ini tuh apa gitu kan ya. Nah, ini adalah searah. Ini juga sudah hashing. Nah, dengan hal ini, maka saya bisa melakukan pemetaan, misalkan nih, nanti saya simpan Mia ini di memori yang alamatnya 279. Bisa saya lakukan seperti itu. Ya, bisa saya lakukan. Tim saya simpan di memori yang alamatnya sekian. Bea, Zo, saya lakukan di alamatnya yang sekian. Nah, bisa seperti itu. Sehingga nanti dalam proses pencarian, kan yang dicari itu bukan nilai ASCII-nya, bukan nilai alamatnya, tapi yang dicari itu tim itu ada tidak ya, gitu kan? Nah, ketika saya mau mencari tim itu ada tidak di dalam memori saya. Kemudian saya hitung nilai ASCII-nya, oh memori 298, kemudian saya langsung cek, saya tidak lakukan penelusuran apapun, saya cek memori 298, apakah ada datanya atau tidak. Nah, jadi cepat proses pencariannya, ya kan? Seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya sudah proses hashing. Namun, bisa juga kita perkecil lagi. Contohnya, saya di sini hanya punya berapa ini? 11 array, gitu ya, 11 array, atau saya punya hanya 11 memori. Nah, dari sini kemudian saya gunakan fungsi hashing selain diascikan, saya dimodulokan. Modulo itu apa? Modulo itu adalah sisa pembagi. Saya modulokan dengan jumlah memori yang ada. Ya kan? Misalkan ini modulo 11. 794 modulo 11 adalah 4. Sehingga nanti Mia itu akan saya simpan di array keempat. Nih, Mia ini akan saya simpan di array keempat. Inilah cara kita menyimpan data dengan menggunakan teknik hashing sehingga nanti melakukan proses pencariannya tidak melakukan penelusuran yang banyak. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan sequential searching, tentu saja gitu kan ya. Kemudian binary searching dia lebih cepat juga dengan teknik hashing. Jadi hanya kompleksitasnya adalah satu. Tinggal satu shoot, satu tembakan langsung dapat value-nya, ada tidak gitu. Ya, nah ini. Misalkan Mia, saya dapat nilai ASCII penjumlahan dari huruf-hurufnya adalah 279. Kemudian tim, penjumlahan nilai ASCII dari huruf-hurufnya adalah 298. Kemudian ketika saya modulo 298, modulo 11 adalah 1, maka tim ini akan saya simpan di 1. Suatu saat saya ingin mencari apakah tim ini ada di memori saya atau tidak ada, atau ada di indeks keberapa, ya ada di memori saya atau tidak, maka saya hitung saja ASCII dari si tim ini, gitu kan ya. Saya hitung ASCII-nya, kemudian dapat, kemudian kasih modulo 11 sesuai dengan fungsi ASCII-nya adalah 1. Begitu. Bea, sama juga, ini adalah
jumlah dari nilai ASCII-nya modulo 11, karena 11 ini adalah jumlah memori yang saya punya, adalah maka hasilnya adalah 0. Sehingga nanti BA akan disimpan di array indeks ke 0 dan seterusnya. Nah, itulah penggunaan hashing dalam penyimpanan sehingga mempermudah proses pencarian. Selain penyimpanan juga hashing tadi ya, untuk security gitu kan, untuk kriptografi dan sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi dari hashing ini. Oke, nah berarti nanti akan dibahas dalam struktur data bukan ke kriptografinya ya, tapi ini bagaimana kita menggunakan teknik hashing untuk menyimpan data-data atau memanage data di dalam memori sehingga penyimpanan datanya atau penelusuran nantinya akan lebih cepat. Nah, ada masalah nih. Kira-kira apa masalahnya? Ada yang tahu? Kira-kira ada masalah apa? Coba. Bisa sama nggak, Bu? Jadi itunya. Ya, betul. Nah, kan ini tuh bisa jadi ya, ada 2 orang yang ketika dijumlahkan, nilai dari ASCII-nya adalah sama-sama 297. Atau modulonya nanti misalkan kan yang modulo 4 bukan hanya 297 saja kan, bisa ada beberapa angka yang ketika dibagi 11, sisanya adalah 4. Nah, itu disebut sebagai ini, collision problem. Oke, sebelum ke sana saya lupa. Jadi, sebelum tadi ke masalah, hashing itu adalah hashing atau algoritma hashing itu adalah perhitungan dilakukan untuk memetakan kunci terhadap alamat indeks. Ini dalam manajemen memori ya. Nah, untuk key numerik ini yang paling umum, tapi tidak harus ini ya, yang paling umum itu biasanya key mod n, di mana key ini itu adalah ya nilainya, kalau misalkan kebetulan nilainya adalah ini apa namanya alfabet, maka kita konversi ke ASCII-nya, kemudian untuk memetakan karena jumlah memori kita terbatas, jadi mod n ini adalah jumlah memori kita yang kita punya. Nah, jadi ini. Dan masih banyak lagi nih, banyak fungsi hash yang dapat digunakan. Bisa ini ditambah, dijumlah, dan sebagainya. Kemudian ini kasih moda, pokoknya bebas ya, bebas menggunakan fungsi hash ini. Nah, tadi, kata siapa tadi tuh? Yang ini, yang ada suaranya? Siapa tadi? Bu, bagaimana kalau katanya sama gitu ya? Contohnya ini, si Mia sama dengan si Su. Si Mia itu ketika dijumlah-jumlahkan nilai ASCII-nya adalah 279. Si Su ketika dijumlahkan nilai ASCII-nya 301. Tapi ketika kita menggunakan fungsi hash mod, n-nya adalah jumlah memori, ternyata harus ditempatkan di memori 4. Nih, ada 2. Nah, kalau seperti ini banyak sekali metode yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan proses chaining, ya, atau apa namanya merantai gitu. Nah, ingat nggak struktur data ada yang mirip-mirip seperti ini, ya? Di apa nih? Apa yang mirip-mirip seperti ini? Ada tree, mirip kan? Mirip seperti tree, kemudian graph juga mirip seperti ini. Jadi kalian sudah tahu nih bagaimana membuat ini adalah array, ya, kemudian ini ada link list. Jadi array di sini isinya adalah alamat dari link list. Lah itu saya tidak usah jelaskan lagi. Saya yakin kalian sudah ahlinya untuk membuat struktur data seperti ini. Jadi tinggal menggunakan. Jadi di hashing kita bisa menggunakan teknik chaining. Nah, kalau misalkan tadi si Mia sama si Su ini menunjukkan alamat 4, maka kita bisa membangun sebuah list ya di sini. List yang alamatnya disimpan, alamat list untuk pertama disimpan di elemen atau di array yang ada gitu kan ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, apakah pencarian masih efektif? Tentu saja masih efektif. Ketika kita mau mencari misalkan si Su, nah, kita kan tinggal mencari keempat, kemudian menelusurinya lebih pendek, ya kan? Penelusurannya lebih pendek. Keempat ini hanya ada Mia dan Su, jadi hanya lebih pendek. Namun ada kelemahan juga,
gitu ya. Bisa jadi nih semua data yang kita simpan itu ternyata hasil dari fungsi hash, output dari fungsi hashnya itu semua sama. Nah, itu apa yang salah? Berarti pemilihan fungsi hashnya itu harus dipikirkan. Jadi, kita tuh harus pintar-pintar memilih fungsi hash untuk menghindari tadi collision tadi ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak data yang harus disimpan atau output untuk dari fungsi hashnya itu sama. Nah, sehingga nanti kita maunya lebih efisien dalam pencarian ternyata sama saja gitu ya, walaupun tentang teknik chaining. Kemudian kita ketika memilih fungsi hash, kita harus memikirkan bahwa fungsi hash yang baik itu adalah fungsi hash yang bisa mendistribusikan data yang kita punya lebih merata gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata ketika dibikin fungsi hash ini panjang satu sedangkan di sini kosong atau di sini. Nah, itu berarti kita fungsi hashnya harus kita revisi lagi. Nah, kemudian fungsi hash juga itu harus mudah dihitung, jangan sampai fungsi matematikanya itu terlalu sampai ada integral, turunan, dan sebagainya. Nah, itu jangan. Jadi yang sederhana saja untuk menghasilkan fungsi hash. Jadi ini harus dapat mengatasi permasalahan collision jika terjadi. Seperti itu. Oke, ini summary-nya tentang fungsi hash. Jadi fungsi hash di sini di dalam struktur data digunakan untuk mengindekskan jumlah data yang besar. Ini sama dengan buku gitu ya. Misalkan buku itu kan isinya banyak datanya. Kalau bukunya itu dilakukan pencarian dengan sekuensial, itu artinya misalkan tolong cari bahasan tentang hashing. Kalau sekuensial itu tidak ada urutan, kemudian tidak ada daftar isi, maka ketika kalian mencari bab tentang hashing, itu kalian buka satu persatu. Itu adalah pencarian secara sekuensial. Ya kan? Nah, kalau pencarian secara binary search itu terurut. Nah, bisa jadi kalian mengurutkan bab itu berdasarkan alfabet, misalkan dalam kamus. Kalian tahu huruf H itu dia lebih besar daripada huruf B, berarti pasti akan mencari setelah B. Nah, itu adalah dengan binary search. Nah, kalau dengan hashing, berarti kalian meng-create terlebih dahulu daftar isi. Jadi ada indeks, ada daftar isinya, gitu ya. Nah, dalam daftar isi kan kadang-kadang juga misalkan dalam daftar isi itu ada subbab. Nah, itu adalah chaining. Anggaplah seperti itu. Nah, jadi nanti fungsi hashing ini digunakan untuk mengkalkulasi address yang nanti akan digunakan untuk menyimpan key atau menyimpan data tersebut, gitu. Nah, kemudian collision resolve with open or close addressing. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Kemudian hashing ini bisa digunakan untuk database yang besar atau jumlah data yang besar, ya, pengindeksan data yang besar. Jadi bukan hanya untuk mengatur, memanage tentang penyimpanan data alamat gitu ya tadi, untuk indexing database, untuk compiler caching, password authentication, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sangat banyak sekali dalam kriptografi menggunakan hashing. Karena keunggulannya adalah satu arah gitu kan ya, satu arah. Jadi kalau dia punya, walaupun dia sudah punya fungsi hashnya, dia punya outputnya, dia tidak bisa menebak inputnya. Kemudian, nah, dengan menggunakan indeks hash, teknik hashing ini dalam pencarian, penyimpanan, delete, retrieval, pencarian, retrieval, mendelete, meninsert, ya waktunya hanya satu saja gitu ya, atau konstan. Kan kalau kita membuat struktur data dengan linked list, ketika kita mau menginsert, wah harus
mana dulu yang akan disimpan, kemudian kalau double linked list seperti apa, ada penelusuran, delete juga sama seperti itu, pencarian juga sama seperti itu. Kemudian kalau disimpan dalam array dengan tadi metode sekuensial, ada binary tree. Nah, kalau hashing adalah lebih cepat. Dengan catatan kita harus pintar-pintar mencari fungsi hash yang bisa mendistribusikan data kita ke memori dengan terdistribusi merata gitu ya, jangan sampai jomplang-jomplang gitu. Nah, itu adalah bahasan tentang hashing. Ada pertanyaan dulu tentang hashing? Ada pertanyaan dulu tentang hashing? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi apa sebenarnya fungsi hashing itu? Ini saya stop share dulu, biar saya kelihatan orang-orangnya. Jadi apa kesimpulannya hashing itu? Ayo, siapa? Ayo, sebelum saya panggil, siapa yang mau menyimpulkan? Kan tidak harus ini ya. Kira-kira hashing itu apa sih? Setelah barusan saya jelaskan, mungkin ada yang untuk menyamakan persepsi, takutnya salah gitu persepsinya. Oke, Noval. Apa Noval? Apa yang Noval pahami tentang hashing yang barusan saya perkenalkan? Ayo, ini kemana ya? Kalau dipanggil terus beberapa detik tidak ada, saya lempar ya. Oke, ulangi ya. Sarah, apa Sarah hashing itu? Fungsi searah yang dalam struktur data digunakan untuk memanage data dalam suatu memori. Tujuannya untuk mempercepat pencarian. Oke, bagus. Ada lagi? Terima kasih Sarah. Ada lagi? Coba, mungkin ada tambahan selain yang tadi yang disebutkan oleh Sarah. Siapa ya? Kurnia. Ayo Kurnia, kalau tidak ada dalam beberapa detik saya lempar nih. Kurnia? Ada suaranya, Bu? Ada. Kalau setangkap saya, jadi si datanya tuh dikasih alamat untuk mempermudah pencarian. Ya, mencari alamat-alamatnya dihitung ya, dihitung berdasarkan fungsi hash-nya ya. Ya. Ya, betul. Oke, tadi Sarah dan Kurnia. Satu orang lagi. Nah, kalau tidak ada saya lempar. Saya mau mencari siapa yang bisa dilempar. Siapa ya? Oh iya, balik lagi deh ke Noval. Noval, Noval kemana ya? Halo Noval, saya kasih waktu berapa detik? Ya, Oke. Ya, apa Noval? Hashing. Yang saya tangkap fungsinya digunakan untuk mengkalkulasi address untuk menyimpan data. Oke, terima kasih. Ya, jadi itulah ya, digunakan hashing dalam manajemen data, dalam struktur data. Nah, terima kasih Noval, kemudian tadi Sarah, tumpukan, kemudian ada queue, ada tree, termasuk entry ya, kemudian penelusuran tree, ini khusus untuk binary tree, kemudian graph dan implementasinya, kemudian ini kalian sudah ahli semua dalam algoritma searching dan sorting, kemudian penggunaan fungsi hash untuk manajemen atau struktur penyimpanan data. Oke, nah nanti bentuk UAS-nya saya mungkin akan ada untuk live coding, mungkin butuh waktu yang cukup tidak satu pertemuan kayaknya, karena live coding kan sendiri-sendiri ya. Kemudian untuk lab coding sebenarnya saya yang manteng gitu. Kalau kalian kan satu orang, kalau bukan bagiannya tidak perlu harus ada di Zoom gitu kan. Kemudian ada quizzes, kemudian ada soal esai. Ini adalah bentuk ujian untuk struktur data.
Nah, hari ini untuk mereview atau mengingat-ingat lagi, saya akan memberikan sedikit mini quiz untuk materi ini. Stack, queue, tree, penelusuran tree, graph, algoritma searching dan sorting serta hash sebagai persiapan kalian untuk pemanasan dalam mempelajari atau mempersiapkan ujian akhir semester. Jadi saya akan kalian membutuhkan waktu tidak untuk tarik nafas dulu atau mau langsung hajar saja mini kuisnya? Langkah baiknya berdoa dulu, Bu. Oke, saya kasih waktu berapa ya? 15 menit atau 20 menit untuk tarik nafas dulu? 20 menit ya, karena tadi kelas A juga 20 menit. Saya kasih waktu 20 menit untuk tarik nafas dulu, jadi nanti, 20 menit, sebenarnya lebih ini. 25 menit, hampir 30 menit. Jadi nanti saya akan buka kuisnya pukul 11:30 menit. Ya, bareng-bareng mengerjakan kuis itu adalah hanya refresh saja, pemanasan gitu ya. Pemanasan atau ya pemanasan lah. Kalau dalam olahraga itu apa sih namanya? Pemanasan tuh ya pemanasan apa sih namanya, ada kan istilah yang lain kalau saya lupa lagi, stretching ya. Nah pokoknya pemanasan. Jadi pemanasannya hanya untuk menghangatkan ya, belum panas banget. Kalau panas banget ya nantilah kita bahas lagi, kasih misalnya Bu kurang panas, nanti saya kasih lagi sebelum nanti mudah-mudahan pas UASnya sudah pendinginan gitu ya. Bukan keringet dingin, tapi ya memang sudah santai. Jadi kalau sekarang hanya sedikit dipacu adrenalinnya. Enggak adrenalin sih, soalnya hanya gampang-gampang banget pokoknya yang sekarang. Jadi mini quiz saya kasih waktu kurang lebih 20 menit lewat sedikit, untuk 25 menit nih. Untuk kalian persiapkan tarik nafas terlebih dahulu, nanti saya akan buka kuisnya pukul 11:30 menit. Mungkin itu